Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya siang ini kita semua bisa berkumpul kembali di bulan yang mulia ini untuk bersama-sama melanjutkan ibadah tadabbur bersama, yaitu melanjutkan untuk mentadaburi surat Qaf yang mana kita sudah mentadaburinya sejak 3 minggu yang lalu, sehingga di hari ini sudah sampai di bagian yang keempat ya, part 4, dan mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami ayat demi ayatnya, mendapatkan ibroh dan manfaatnya, serta dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin. Dan semoga ini usaha kita untuk mentadabur ini bagian dari kita mendekatkan diri ya pada Al-Quran, di mana bulan suci Ramadan ini memang bulannya Quran, di mana memang kita banyak mendapatkan manfaat ya dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kita berharap mendapatkan berkah dan rahmatnya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Ustadz Umar Maka yang saat ini ada di Bone. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadaburnya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah yang telah bergabung di tadabbur Quran kita siang hari ini. Melanjutkan insya Allah tadabbur surah sesuai urutan turunnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah sampai di surah yang ke-34 sesuai dengan urutan turun, dan surah Qaf ini sudah pertemuan keempat dengan hari ini insya Allah. Ini sepertinya pertemuan sebelum terakhir. Surah Qaf ini surah ke-34 sesuai urutan turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya insya Allah akan kita selesai tadabburi di 5 sesi atau 5 pertemuan. Hari ini insya Allah kita akan tadabburi ayat 20 sampai dengan ayat 35, agak banyak, mengingat bahwa ada banyak surah-surah yang belum kita tadabburi. Mudah-mudahan insya Allah Allah turunkan pertolongannya kepada kita semuanya. Allah berikan kemudahan bagi setiap di antara kita memetik ibrah, pelajaran, hidayah, petunjuk, tazkirah, peringatan dari keagungan ayat-ayat Allah dalam Quran surah Qaf ini. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta tadabbur Quran sesuai urutan surah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allahu Akbar, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan dan dari unzila fihi Al-Quran, dan sahabatnya, sebagaimana itu pula yang dilakukan oleh tabi'in, tabi'in ketika Ramadan tiba, maka mereka akan mendekatkan diri kepada Quran lebih dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nabi Muhammad SAW seperti yang disabdakan oleh seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi kalau sudah masuk bulan Ramadan,
kana yalqahu Jibril, maka Nabi itu akan didatangi oleh Jibril fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam-malam Ramadan, yudarisul Quran, untuk mengecek mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu pula sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, sahabat itu akan menghatamkan, di antara sahabat menghatamkan Quran setiap 3 malam, ada sahabat yang menghatamkan Quran setiap 7 malam, bahkan di antara sahabat, Allahu Akbar, ada yang menghatamkan Quran dalam 1 malam, 30 juz, Allahu Akbar, dalam qiyamul lail mereka, dalam tahajud mereka. Seperti sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana pula ini yang kita dengarkan dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris rahimahullah, yang menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 khatmah, 60 kali khatam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini jemaah rahmat Allah di hari 23 Ramadan ini, di antara bentuk kita mendekatkan diri kita dengan ayat-ayat Allah di bulan Ramadan, di antara bentuk kita jemaah rahmat Allah memfokuskan waktu kita di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 terakhir ini, untuk senantiasa meraih keberkahan rahmat Allah dari keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita sama-sama mentadabburi, memetik ibrah, pelajaran, durus, hikmah, mutiara-mutiara pesan, hidayah, petunjuk, serta peringatan dalam kehidupan kita dari ayat-ayat yang kita tadabburi, kita akan sama-sama membaca beberapa ayat yang akan kita tadabburi. Hari ini insya Allah dari ayat 20 sampai ayat 35, akan tetapi insya Allah kita akan membaca beberapa ayat saja. Jadi ayat 20 sampai ayat 26 insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat Al-Quran. Allahumma rzuqna tilawat Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Silakan Mbak Ari, ada yang membaca terjemahan dari ayat 20 sampai dengan ayat 35. Kami persilakan. Tafadhal. Silakan ya, untuk jamaah Majelis Taklim Robani yang mungkin berkenan untuk membacakan terjemahan, saya persilahkan Ibu Ratna atau Ibu Rinjani atau Ibu Tesi, belum ada. Ibu Dede, apa kabar Bu Dede? Ya boleh Mbak Ari. Baik, silahkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 20 sampai 35. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Allah, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menjalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan kepada kami ada tambahannya. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Bagi seluruh jamaah yang sudah sama-sama membaca, sudah sama mendengarkan terjemahan dari surah Qaf ayat 20 dan ayat sampai ayat 35, Masya Allah. Siapapun tadi yang memperhatikan bacaan atau ayat-ayat yang kita baca, barusan kita dengarkan terjemahannya, Allahu Akbar. Ada peringatan di ayat-ayat yang baru saja kita baca. Sebagaimana ada bisyarah, ada berita gembira yang Allah sampaikan di surah Qaf ini, di ayat yang baru saja kita dengarkan terjemahannya. Coba rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di pertemuan sebelumnya atau di 3 sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Allah mengawali surah Qaf ini dengan menjelaskan keagungan dan kebesaran serta kemuliaan Al-Quran. Lalu bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mendustakan hari kiamat. Dan Allah bersumpah dengan Al-Quran, Qaf wal Qur'anil Majid, demi menegaskan bahwa mereka pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat yang mereka ingkari, yang mereka dustakan. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia kepada orang-orang kafir Quraisy, termasuk siapapun yang mentadabburi surah ini, agar senantiasa memperhatikan penciptaan dan kejadian-kejadian yang ada di semesta ini. Bagaimana Allah tinggikan langit, bagaimana Allah hamparkan bumi ini, bagaimana Allah ciptakan gunung-gunung sebagai pasak bumi ini, bagaimana Allah turunkan hujan yang menghidupkan tanah-tanah yang tandus. Kadzalikal khuruj. Bukankah yang demikian itu ada tanda-tanda kuasa Allah yang menjelaskan bahwa membangkitkan manusia pada hari kiamat aman, sangat mudah di sisi Allah.
Lalu jemaah rahmat Allah, di ayat berikutnya Allah memerintahkan umat manusia, memerintahkan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, meragukan hari kiamat, mengingkari hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, agar mereka mengambil pelajaran ibrah, peringatan dari umat-umat terdahulu. Orang-orang Quraisy di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang pertama kali mendustakan hari kiamat. Umat-umat terdahulu sebelum mereka yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih hebat, jauh lebih kaya, jauh lebih kuat secara fisik, sudah pernah mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan yang disampaikan Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Apa yang terjadi? Allah membinasakan mereka. Kadzabat qablahum, telah mendustakan sebelum mereka. Kaum Tsamud, kaum Ad, kemana mereka? Semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun yang katanya memiliki pasukan yang begitu banyak, wa fir'aun dzil autad, mendustakan risalah Nabi Musa, mendustakan hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Allah pun binasakan Fir'aun yang katanya kuat, yang katanya tidak pernah terkalahkan dengan pasukan-pasukannya. Lalu jemaah yang Allah, di ayat-ayat yang akan kita tadabburi hari ini, Masya Allah, Allah memberikan gambaran peristiwa hari kiamat. Ya Allah, Ya Rahman. Allah memberikan gambaran bagaimana siksa neraka orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Orang-orang yang melupakan perjumpaan dengan Allah. Bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan tutur kata yang mereka ucapkan. Mereka akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang mereka lakukan. Ya, seandainya orang-orang yang hari ini melakukan kecurangan, melakukan kezaliman, melakukan perusakan di atas muka bumi Allah. Bayangkan 271 triliun yang digarong, yang dicuri dari negeri tercinta ini. Itu seandainya mereka sedikit saja beriman kepada hari kiamat, tidak mungkin mereka berani melakukan itu. Kenapa ada orang kemudian israr al-dunub, tidak meninggalkan terus-menerus dengan maksiatnya, terus-menerus dengan kezalimannya, terus-menerus memusuhi agama Allah, terus-menerus melakukan kecurangan, terus-menerus melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak benar-benar beriman kepada hari kiamat. Seandainya mereka beriman sedikit saja kepada hari kiamat, bahwa mereka kalau akan dibangkitkan di hadapan Allah, tangan mereka akan berbicara, kaki mereka akan bersaksi, bumi ini akan bersaksi, mereka tidak akan berani melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada yadunnu dalam Quran surah Al-Mutaffifin Allah berfirman, tidakkah mereka orang-orang yang melakukan kecurangan, wailul lil mutaffifin, mengetahui, menyadari annahum mab'usun, bahwa mereka itu kelak akan dibangkitkan liyaumin 'adzim. Dibangkitkan di mana? Dibangkitkan pada hari yang amat sangat dahsyat, amat sangat besar di sisi Allah. Yauma yakunun nasu lirabbil alamin. Hari jemaah rahmat Allah, mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab, dihitung-hitung akan setiap nikmat karunia yang Allah telah berikan kepada mereka. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kembali jemaah rahmat Allah. Apa yang Allah gambarkan tentang peristiwa hari kiamat dari ayat 20 sampai ayat 35. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Allah mulai menggambarkan di surah ini bagaimana peristiwa kiamat itu terjadi. Peristiwa kiamat itu jemaah terjadi dimulai dengan tiupan sangkakala. Yang sebelum tiupan sangkakala ini ada
tanda-tanda besar yang Allah perlihatkan kepada umat manusia agar mereka segera bertobat kepada Allah. Ada 10 tanda-tanda besar hari kiamat yang mendahului peristiwa tiupan sangkakala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa malaikat yang meniup sangkakala? Yang meniup trompet. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Dan tahukah kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu sudah pernah melihat malaikat peniup sangkakala. Allah. Kalau kita kan, kita tidak pernah ada yang melihat peniup sangkakala. Nabi sudah pernah melihat malaikat yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala. Ada berapa kali tiupan menandai hari kiamat? Nafkhatan. Ada 2 kali tiupan. Nafkhatus saqah, tiupan pertama adalah tiupan yang membinasakan, menghancurkan semesta ini. Wa nufikha fis sur, maka ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawat, maka semua yang ada di langit itu akan binasa. Wa man fil ardh, sebagaimana semua yang di bumi ini juga akan hancur binasa. Langit yang besar tinggi ini akan terbelah. Idza as-samaa'u syaqqat, bukan cuma terbelah, jemaah-jemaah. Langit ini akan mencair seperti tembaga, bahkan ia akan digulung oleh Allah. Yauma natwis samaa. Allah. Apa yang terjadi dengan gunung-gunung? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung, wahai manusia, ya Abdallah, ya umat Islam, gunung-gunung yang menjadi basah bumi ini hari itu akan tercabut dari tempatnya, lalu ia akan dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Sampai aku mendapati gunung itu seperti kapas yang terbenam. Ini tiupan pertama, tiupan yang menghancurkan, membinasakan semesta ini. Siapa yang tersisa? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di semesta ini akan binasa. Yang tersisa adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa adalah Dia Tuhan kita yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha Abadi, Al-Wahid Al-Ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sudah terjadi tiupan pertama, sebagaimana tiupan kedua yang akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Yauma yunfakhu fis-sur. Hari tiupan kedua itu ditiupkan oleh malaikat Allah. Fatatuna afwaja. Maka kalian saat itu tiba-tiba akan dikumpulkan bergelombang-gelombang di padang mahsyar. Allahu Akbar. Dzalika yaumul wa'id. Hari kiamat itu ketika ditiupkan sangkakala pertama dan kedua, itulah hari yang diancamkan kepada mereka orang-orang kafir. Itu adalah hari yang diancamkan kepada mereka yang mendustakan hari kiamat. Itu adalah hari di mana, itu adalah hari yang diancamkan kepada mereka yang melupakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kalau sudah ditiupkan sangkakala yang pertama dan yang kedua, dan hari itu adalah hari yang diancamkan kepada mereka yang tidak percaya, tidak beriman, mendustakan hari kiamat. Allah memberikan gambaran peristiwa hari itu. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Pada hari itu
kullu nafsin. Perhatikan baik-baik. Hari itu kata Allah, setiap manusia akan datang menghadap Allah. Ya Allah, Ya Rahman. Allahu Akbar. Berarti tidak ada orang yang bisa lepas. Kalla la wazar. Hari ini yang korupsi, habis itu kabur menghilang, bak di dalam bumi. Silakan kabur, silakan berkong kali kong menyembunyikan kerusakan yang sudah kalian lakukan. Demi Allah, hari kiamat kalian tidak akan pernah selamat. Waja'at kullu nafsin ma'aha. Setiap jiwa, setiap manusia. Aina al-mafar? Kemana kita lari hari itu? Kalla la wazar. Demi Allah. Coba rahmat Allah. Hari itu tidak ada orang yang bisa selamat. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Kalau sudah datang hari kiamat yang melumat menghancurkan semua hal, tidak ada yang bisa selamat. Dan setiap manusia itu akan dihadapkan di hadapan Allah. Saya, Mbak Ari, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita dihadapkan di hadapan Allah. Dan ketika kita dihadapkan di hadapan Allah, ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap manusia ada malaikat yang menggiringnya menghadap Allah, sa'iqun. Ada malaikat tugas menggiring dia. Kalau dia orang beriman, maka dia akan digiring dengan penuh kelembutan. Kalau orang beriman, dia akan digiring menghadap Allah dengan penuh kelembutan. Kalau orang kafir, Ustaz, bagaimana? Kalau orang kafir, kalau di dunia mereka mendustakan hari kiamat, maka hari itu mereka akan diseret. Mereka akan dipaksa. Ya, karena orang kafir itu, jangankan hari kiamat, orang kafir itu orang yang durhaka, orang yang melupakan Tuhannya, lupa beribadah, lupa sholat, lupa melakukan perintah-perintah. Jangankan hari kiamat mereka akan menyesal, jangankan hari kiamat mereka akan takut. Orang kafir itu, orang yang durhaka itu para pendosa, mujrimin. Ya. Jangankan hari kiamat, kematian saja. Ketika nyawa mereka dicabut, itu sudah penyesalan terbesar mereka. Kenapa mereka selama ini tidak ikut petunjuk Allah? Kenapa mereka selama ini jauh dari agama Allah? Baru menyesal. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun, Quran surah 23 ayat 99 sampai dengan ayat 100. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Ketika salah satu di antara mereka, para pendosa itu datang ajal kematian mereka. Qala rabbirji'un. Maka mereka akan berkata, Tuhan, Rabbi, Tuhanku, rabbirji'un, pulangkan aku ke dunia, jangan matikan aku, undur kematian. La'alli a'malu salihan fima tarak. Panjangkan umurku, kembalikan aku ke dunia, ya Allah, jangan matikan aku sekarang, aku belum siap, aku belum tobat. Ya Allah, beri aku kesempatan melakukan amal-amal yang aku tinggalkan. Apakah permintaan mereka diterima? Demi Allah, kalla, sekali-kali tidak. Karena Allah mengatakan kepada malaikat, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Yang mereka ucapkan itu hanya alasan di mulut-mulut mereka saja. Mereka kalau kembali ke dunia, mereka kalau hidup lagi, yang mereka lakukan adalah apa yang mereka lakukan sebelumnya. Korupsi, melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, melakukan kebohongan kepada ratusan juta masyarakat. Waliyahzubillah. Sampai di sini jemaah terhormat. Salah satu pelajaran nanti bahwa manusia itu ketika dibangkitkan nanti pada hari kiamat, maka setiap manusia kullu nafsin akan ditemani oleh dua malaikat. Ma'ha sa'iqun,
malaikat yang Allah tugaskan untuk menggiring mereka. Kalau mereka orang beriman maka akan digiring dengan penuh kelembutan. Kalau mereka orang kafir maka mereka akan diseret paksa. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana mereka itu akan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Di dunia mereka berjalan di atas kaki mereka dengan penuh kesombongan. Di akhirat tidak. Mereka akan menjadikan wajah mereka sebagai kaki mereka. Allahu Akbar. Yang kedua, ada malaikat wasyahid yang Allah jadikan, tugaskan untuk menjadi saksi bagi setiap manusia di hadapan Allah. Apa perbuatannya di dunia akan disaksikan oleh malaikat tersebut. Dengan apa ia habiskan hari-harinya akan disaksikan oleh malaikat tersebut. Ketaatan apa yang sudah dilakukan akan disaksikan oleh malaikat tersebut. Keburukan dosa apa yang dilakukannya bahkan yang tersembunyi akan disaksikan oleh malaikat tersebut. Jemaah rahmatullah, apa kalimat Allah bukan hanya malaikat yang akan menjadi saksi seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang yang menjadi saksi bagi manusia nanti di hadapan Allah, maka kita dapat di zaman teman-teman ternyata ada banyak hal, ada banyak kelak yang akan menjadi syuhud. Apa itu syuhud? Menjadi saksi bagi wahai manusia Allah yang Allah. Di antaranya adalah yang Allah sebutkan di ayat 21 ini, syahid. Malaikat yang memang ditugaskan Allah untuk menjadi saksi atas setiap perbuatan ucapan kita. Yang kedua, jemaah rahmatu Allah, ikhwatal iman azallahu ayyakum ajmain. Di antara yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bagi setiap manusia, yaitu para malaikat Allah, para rasul, ulama, dan dai-dai yang menyuruh manusia ke jalan Allah. Mereka itu semua juga akan bersaksi di hadapan Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Hud ayat 18, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta, melakukan dusta terhadap Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang kelak akan dihadapkan di hadapan Allah. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ. Dan hari itu para saksi-saksi akan berkata, Allahu Akbar. Siapa yang dimaksud para saksi-saksi di sini? Wa yaqulul ashhad, yang dimaksud para saksi-saksi di sini kata ulama, kata para mufassir, mereka adalah para malaikat, para rasul, para ulama, para dai-dai yang terus bersabar menyuruh manusia. Hari itu mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Ha'ula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Para nabi, rasul, ulama dan dai-dai itu akan berkata, ya Allah, mereka adalah orang-orang yang di dunia berdusta, mendustakan Tuhan mereka. Dua. Yang ketiga kata ulama, jemaah Allah, di antara kelak yang akan menjadi syuhud, saksi bagimu ya Abdallah, wahai manusia di hadapan Allah. Maka apa yang membuat kita merasa aman melakukan dosa walaupun mungkin kita tidak dilihat oleh orang-orang yang mengenal kita. Karena ternyata di antara yang akan bersaksi bagi manusia itu adalah al-ard, bumi tempat kita berpijak, bumi tempat kita tinggal ini ternyata juga akan bersaksi di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah, Allah firmankan dalam Quran surah Al-Zalzalah, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Allahu Akbar. Hari itu kata Allah, yauma idzin, pada hari kiamat, tuhadditsu akhbaraha, bumi ini akan bercerita di hadapan Allah. Tentang siapa yang melakukan ketaatan di atasnya, tentang siapa yang melakukan kezaliman di atasnya. Demi Allah, bumi ini akan berbicara. Bahkan di ayat yang lain, ternyata orang beriman itu kalau dia mati,
Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Orang beriman itu kalau dia mati, kalau dia wafat, bukan cuman istri, bukan cuman suami, bukan cuman anak yang menangisi kepergiannya. Kalau dia orang beriman. Bukan cuman orang-orang yang mengenalnya, sahabatnya yang menangisi kepergiannya. Allahu Akbar, dulu mbak ini yang paling semangat ngajak kita ke dunia. Hari ini Allah telah wafatkan umurnya. Orang beriman itu kata Allah, bukan cuman ditangisi oleh keluarganya, orang-orang yang mengenalnya, sahabat-sahabatnya. Akan tetapi orang beriman itu ketika dia meninggal, dia juga akan ditangisi oleh bumi Allah. Allahu Akbar. Orang beriman itu kalau dia wafat, kalau dia meninggal, dia juga akan ditangisi oleh langit Allah. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Sebagaimana orang kafir ketika mereka meninggal tidak akan ditangisi oleh langit dan bumi, sebaliknya orang beriman itu ketika mereka meninggal, ketika Allah telah tetapkan ajal umur mereka, langit itu akan menangisi kepergian mereka, kematian mereka, bumi itu akan menangisi kematian mereka. Salah satu penjelasan ulama, kenapa langit itu menangis bersedih ketika orang beriman itu meninggal? Ya, langit akan menangis. Fama bakat alaihim sama. Kenapa? Karena langit tak lagi menyaksikan amal-amal orang ini dinaikkan ke langit. Langit tak lagi menyaksikan zikir-zikir orang ini dinaikkan ke langit. Langit tak lagi menjadi saksi puasa-puasa, pahala-pahala puasa yang dinaikkan ke langit. Langit tak lagi menjadi saksi doa-doanya yang menggetarkan arsy langit Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bumi juga akan bersedih atas wafatnya, meninggalnya, matinya orang-orang beriman. Kenapa? Karena bumi tidak akan lagi pernah menjadi saksi bagaimana langkah-langkah kakinya ketika bawah. Langit bumi lagi menjadi saksi atas setiap langkah yang dilangkahkannya menjauh panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Bumi tak lagi menjadi saksi bagaimana ia berjalan di atas muka bumi Allah, bagaimana ia berkendara di atas muka bumi Allah untuk menyebarkan manfaat, mengajak manusia ke jalan Allah. Bumi tak lagi menjadi saksi atas setiap ayat-ayat Allah yang dia baca di atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita termasuk kelak yang ketika kita mati, ajal kematian itu datang kepada kita, akan ditangisi oleh orang-orang beriman, bahkan ditangisi oleh langit dan bumi Allah Subhanahu. Bukan cuman malaikat, nabi, ulama, bumi, tapi ternyata zaman bermata di antara syuhud. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ternyata yang menjadi saksi bagi manusia bukan hanya yang sudah kita sampaikan, sudah kita sebutkan satu-satu. Ternyata yang menjadi saksi di antara yang menjadi syuhud pada hari itu adalah anggota tubuhmu, jasadmu, wahai manusia. Tanganmu, wahai orang-orang yang melakukan kecurangan, yang merubah data, yang melakukan kerusakan di atas muka demi Allah. Hari ini engkau boleh tersenyum ketika kecurangan, kezaliman, kerusakan yang kau lakukan tidak terekspos, tidak ketahuan. Demi Allah, kerusakan itu akan disaksikan oleh tanganmu di hadapan Allah. Ya, tanda tangan yang merugikan, menzalimi banyak orang. Kesaksian yang menzalimi bersama Allah. Itu akan disaksikan oleh tanganmu, akan disaksikan oleh kakimu di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kata Allah, pada hari kiamat kami akan mengunci mati mulut-mulut mereka. Jadi kalau mulut sudah tertutup, lalu apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Yang akan berbicara di hadapan Allah adalah tangan-tangan kita, jangan kepada Allah. Allahu Akbar. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebagaimana kaki-kaki mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan Allah dalam Quran surah Al-Hasyr
mulai dari ayat 19 sampai ayat 24. Ketika orang-orang kafir itu zaman bermata Allah, jangankan tangan, jangankan kaki, Allahu Akbar. Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hasyr, sampai kulit manusia itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Hatta idza ma ja'uha, ketika manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat. Syahida alaihim sam'uhum, Allahu Akbar. Telinga mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah apa yang sering mereka dengarkan selama ini. Wa sam'uhum wa absaruhum, sebagaimana mata mereka yang akan menjadi saksi di hadapan Allah, bersaksi di hadapan Allah. Wa juluduhum bima kanu ya'malun, sebagaimana kulit mereka itu akan bersaksi di hadapan Allah atas setiap yang mereka lakukan. Sampai-sampai manusia hari itu berkata, wa qalu li juludihim, manusia berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, hai kulit, kenapa kamu bersaksi hari ini? Wahai kulitku, kamu kan milik saya, kenapa engkau bersaksi hari ini? Lalu kulit-kulit itu akan berkata, qalu antaqana Allah. Kulit itu akan berkata, kulit-kulit manusia berbicara, bersaksi akan berkata, apa yang bisa kami lakukan hari ini? Antaqana Allah. Hari ini kami diperintahkan oleh Allah untuk berbicara, yang membuat berbicara segala sesuatu. Allahu Akbar. Kita lanjut jemaah terhormat di mana Allah ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Allahu Akbar. Ketika orang-orang kafir yang di dunia mereka mendustakan hari kiamat, di dunia mereka ragukan hari kiamat, bahkan kiamat, neraka, surga Allah itu dijadikan bahan olok-olokan oleh mereka. Surga neraka itu kan cuma dongeng. La haula wala quwwata illa billah. Belum ada orang yang pulang pernah datang ke neraka, kembali ke dunia menceritakan. Kita juga belum tahu kepastiannya. Allah akbar walillahil hamd. Orang-orang yang meragukan hari kiamat ketika nanti dibangkitkan pada hari kiamat, akan dikatakan kepada mereka, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Bukankah kalian dulu mengingkari hari ini? Sungguh kalian dulu telah mengingkari, telah mendustakan, telah melalaikan hari kiamat ini. Fakashafna 'anka ghita'ak. Maka hari ini kata Allah, kami akan membuka penghalang mata-mata kalian. Fabasaruka al-yawma hadid. Allahu Akbar. Dan matamu hari ini, wahai orang-orang yang durhaka, jauh lebih tajam. Apa yang terjadi dengan mata manusia? Jemaah bermata pada hari kiamat. Mata manusia itu akan terbuka hijabnya. Yang selama ini tidak bisa melihat surga, Allahu Akbar, hari kiamat engkau akan diperlihatkan surga yang dijanjikan Allah bagi orang-orang beriman yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Sebagaimana hari itu matamu yang di dunia tidak bisa melihat neraka, Allah mampukan hari itu matamu untuk melihat neraka Allah dengan siksaan-siksaan di dalamnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam. Lalu neraka jahanam didatangkan pada hari itu dan semua manusia akan melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya, mengerikannya, pedihnya siksaan di dalamnya. Waji'a yawma'idhin bijahannam yawma'idhin yatadhakkarul insan. Dan manusia kalau sudah melihat neraka, jemaah dirahmati Allah, akan terjadi hari itu baru mereka menyesal. Kenapa dulu tidak tadabbur? Kenapa dulu tidak baca Quran? Kenapa dulu tidak mendengarkan Quran? Kenapa dulu tidak beriman kepada Quran?
wa anna lahu dhikra. Kata Allah, hari itu penyesalan mereka sudah tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qadimuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat-malaikat yang bersama mereka berkata kepada Allah, inilah catatan-catatan amalnya yang aku bawa bersamanya. Allah. Dalam sebuah hadis jemaah rahmatullah, akhwat iman azallahu wa iyyakum ajmain, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana manusia itu akan dibukakan Allah semua catatan-catatan amalnya. Allah. Pertanyaannya, ada berapa catatan amal kita? Bayangkan jemaah rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah. Coba bayangkan kalau 1 bulan ini semua ucapan perkataan kita itu tertulis. Ada berapa banyak itu ucapan? Itu baru 1 bulan. Baru bayangkan kalau 1 tahun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Setiap ucapan, baik itu yang baik ucapan baik ataupun ucapan buruk, itu semuanya akan tertulis. Bayangkan kalau 1 tahun ucapan kita semuanya tertulis. Wah, berapa jilid itu. Lalu bayangkan jemaah kalau semua ucapan kita, baik ucapan yang buruk atau ucapan yang baik, zikir kita, ada orang suka mencela. Bayangkan kalau dari kita balik itu dicatat baik oleh malaikat-malaikat Allah sampai kita diwafatkan, bahkan sampai akhir ucapan yang keluar dari lisan kita ketika kita dimatikan Allah, itu semua tercatat dalam satu catatan. Hadza ma ladayya atid. Dan tidak ada yang terlepas. Kesaksian palsu dia, kebohongan dia, janji-janji manisnya dia, tidak ada yang terlewat. Makanya dalam Quran surah Al-Kahfi, Quran surah 18 ayat 49, kalau orang-orang kafir, para pendosa itu sudah melihat catatan amalnya, saat itulah mereka akan ketakutan yang amat sangat besar di hadapan Allah. Wa wudi'al kitab, ketika catatan itu diletakkan, Allahu Akbar, dan manusia disuruh oleh Allah, diperintahkan baca catatan amal. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wahai manusia, baca catatan amalmu, cukuplah hari ini engkau menjadi penilai bagi dirimu sendiri. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 49, jangan tahu, Allah berfirman, ketika Alkitab itu diletakkan, catatan amal itu diletakkan, fataral mujrimina mushfikina mimma fihi, maka para pendosa, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melupakan Tuhannya, engkau akan mendapati mereka itu ketakutan dengan semua apa yang tercatat di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang tercatat di dalamnya? Jangan mereka berkata, ma ya wailatana, duhai celaka kami. Ma li hadzal kitab, kenapa catatan ini, kenapa kitab ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang besar, yang kecil, bahkan yang detail sekalipun tidak ada yang terluput, semuanya tercatat. Allah. Sehingga Nabi dalam hadis mengatakan, setiap satu orang ketika dihadapkan di hadapan Allah lalu dibukakan catatan-catatan amalnya, tidaklah satu orang itu kecuali memiliki 99 catatan amal. Baik catatan-catatan yang menulis serapi kebaikan-kebaikan mereka, atau kemudian catatan-catatan amal yang menulis serapi setiap dosa-dosa maksiat mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada berapa? 99. Setiap satu buku catatan ini, kata Nabi, ala naddil basar, sejauh mata memandang.
dahsyatnya, besarnya buku catatan amal itu. Lalu Allah akan berkata kepada setiap manusia, wahai hamba, ya abdi, coba baca, iqra kitabak, coba baca catatanmu. Adakah dosa yang tidak pernah engkau lakukan tercatat dalam catatanmu? Artinya salah tulis. Maka manusia akan menjawab, la ya Rabb, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang tercatat dari kesalahan kami kecuali memang kami pernah melakukannya. Sebagaimana Allah akan memerintahkan kita, iqra kitabak, baca catatanmu. Apakah engkau punya kebaikan, wahai hamba, punya amal, punya perbuatan yang baik yang pernah engkau lakukan di dunia, tapi tidak engkau temukan tercatat hari ini dalam catatanku? Lagi-lagi kita akan mengatakan, fala wa rabbina, sekali-kali tidak, wahai Tuhanku, semua kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, setiap kebaikan sekecil apapun yang sudah pernah kami lakukan, itu kami dapati tercatat hari ini. Wah. Lalu di ayat berikutnya, Allah memberikan gambaran tentang orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tentang orang-orang yang Allah perintahkan malaikat, al-qiya, lemparkan. Allah. Jadi penghuni neraka itu nggak masuk neraka, tidak dipersilakan masuk neraka. Mereka itu dilemparkan seperti sampah yang hina, bahkan lebih hina dari sampah. Mereka itu dilemparkan dengan hina ke dalam neraka. Al-qiya, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka hari itu pada hari kiamat, jangan termakan. Mereka diperintahkan Allah untuk dilemparkan sehina-hinanya ke dalam neraka Allah, ke dalam azab itu. Allah sebutkan sifat, ciri-ciri orang-orang tersebut. Mari muhasabah diri kita. Semoga Allah jauhkan dari sifat-sifat yang Allah sebutkan. Karena sifat inilah di dunia, sehingga di akhirat mereka dilemparkan secara hina ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Allah, al-qiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Orang-orang yang dilemparkan hari itu ke dalam neraka jahanam yang penuh dengan kehinaan adalah orang-orang yang kaffar. Ini bentuk superlatif, mubalaghah. Artinya kekufuran itu bukan cuma sekali. Kaffar. Al-qiya fi jahannam kulla kaffar, amat sangat ingkar dan terus menerus ingkar sampai mereka dimatikan oleh malaikat Allah. Mereka tidak hanya mendustakan Quran yang dibaca oleh Nabi, tapi mereka juga mendustakan Nabi Muhammad. Mereka juga bukan hanya mendustakan Nabi Muhammad, bahkan mereka juga mendustakan hari kiamat. Kafar. Segala hal mereka ingkari, mengingkari Quran, mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari hari kiamat. Anid, keras kepala, tidak mau mendengarkan kebenaran yang datang dari Allah SWT. Ini yang pertama. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat ini. Amat sangat ingkar dan keras kepala, menolak kebenaran. Yang kedua kata Allah, sifat orang-orang yang dilemparkan hari itu ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan yang pedih. Manna'il lil khairi mu'tadin murib. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah berikan kecukupan, mereka beri kemampuan, mereka yang Allah panjangkan umurnya di dunia. Manna'in, akan tetapi umur yang Allah karuniakan kepada mereka, kesempatan yang Allah karuniakan kepada mereka, kesehatan, harta yang Allah karuniakan kepada mereka, tidak membuat mereka kemudian berbuat kebaikan. Sebaliknya, manna'in lil khair, mereka menolak, mereka menahan diri untuk melakukan kebaikan, enggan memperbanyak kebaikan. Allahu Akbar. Bahkan bukan cuma mereka saja yang tidak mau melakukan kebaikan, tapi mereka juga menghalangi manusia dari kebaikan.
Ketika ada orang yang ingin bertemu Nabi, mendengarkan Quran, maka mereka menghalangi orang-orang tersebut untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini khairi. Ketika ada pengajian di satu tempat, mereka yang datang membubarkan pengajian tersebut. Mana ini khair, menutup, menghalangi kebaikan dari manusia, dari orang-orang banyak. Hati-hati jangan teman-teman. Manna'in lil khair, enggan melakukan kebaikan, menghalangi manusia dari kebaikan. Mu'tadin mudhib, sebagaimana mereka juga adalah orang-orang yang melampaui batas dan senantiasa ragu-ragu terhadap apa yang sampai kepada mereka. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Kemudian di antara perbuatan lain yang membuat manusia itu di hari kiamat akan dilemparkan ke dalam neraka dengan sehina-hinanya adalah mereka yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fa'alqiyahu fil 'adabis syadid." Wahai malaikat, lemparkan mereka ke dalam neraka yang penuh dengan azab yang pedih. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari sifat-sifat yang menjadi sebab manusia pada hari kiamat akan dilemparkan dengan hina ke dalam neraka yang penuh dengan azab yang pedih. Sangat ingkar dan keras kepala, enggan melakukan kebaikan atau menghalangi manusia dari kebaikan, melampaui batas dan senantiasa ragu-ragu, serta mereka yang senantiasa menjadikan sesuatu sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardh. Lalu jemaah terhormat, ikhwatal iman azallahu alaihi, menarik betul ini surah Kahf ini. Allah. Sehingga terkadang kita tidak sampai di target ayat yang kita ingin selesaikan. Mudah-mudahan insyaallah sampai ayat ini. Menarik di selanjutnya setelah Allah memberikan gambaran orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan pedih, Allah memberikan penjelasan gambaran di surah Kahf ini tentang bagaimana manusia dan setan nanti itu akan bertengkar di hadapan Allah. Bagaimana manusia dan setan itu akan berselisih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu. Dan yang ayat 2, dan setan yang menyertai mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan, ma atghaytu, bukan aku yang menyesatkannya. Setan itu datang di hadapan Allah bersama Firaun, lalu setan berkata, ya Allah, bukan aku yang menyesatkan Firaun. Ma atghaytu, ya Allah, bukan aku yang menyesatkan Firaun. Bukan aku yang menyesatkan Abu Jahal, bukan aku yang menyesatkan Abu Lahab. Semua penghuni-penghuni neraka itu akan bertengkar di hadapan Allah. Semua orang yang berpaling dari Allah di dunia akan bertengkar di hadapan Allah dengan syaitan, saling menyalahkan. Manusia berkata kepada Allah, ya Allah, aku melakukan dosa karena digoda oleh setan. Setan yang telah menyesatkanku, ya Allah. Setan yang telah menggoda aku, setan yang telah membuatku seperti ini. Lalu dibalas oleh setan, Rabbana ma atghaytuhu, wahai Tuhan, bukan aku yang menyesatkan, walakin kana fi dhalalin mubin, tapi dia yang lebih sesat dari saya. Allah. Ya. Yang menggoda Firaun itu benar setan. Tapi kan setelah itu Firaun itu lebih iblis dan iblis sekalipun. Setelah itu Firaun itu lebih setan, lebih sesat dari setan sekalipun. Kenapa? Sesetan-setannya setan yang menggoda Firaun, seiblis-iblisnya iblis yang menggoda Firaun. Jangan terhormat Allah. Setan, iblis tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Ya, iblis itu tidak pernah mengumumkan dirinya Tuhan. Yang ada iblis itu tetap mengaku Tuhan itu sebagai Tuhannya. Buktinya di dalam Al-Quran, dalam Quran ketika Allah menjelaskan bagaimana ketika iblis itu diusir, dikeluarkan dari surga, maka iblis itu berkata, Rabbi, Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Jadi Firaun itu
lebih sesat dari setan sekalipun, karena setan saja tidak pernah mengaku Tuhan, sementara Firaun itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, ketika mereka berselisih, manusia menyalahkan setan, lalu kemudian setan membela diri di hadapan Allah, menyesatkan, tapi dia yang lebih sesat dari saya, ya Allah. Saat itulah Allah berkata kepada manusia dan setan, qala la taqtasimu ladai, jangan berselisih, jangan bertengkar di hadapanku, kata Allah. Wa qad qaddamtum ilaikum bil wa'id, dan sungguh dahulu di dunia aku telah memberikan ancaman kepada kalian, baik itu kepada jin, baik itu kepada manusia. Allah sudah berikan ancaman, Allah sudah berikan peringatan. Tapi hati mereka yang bebal membuat mereka tidak mengindahkan peringatan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana biwallamin lil 'abid. Lalu Allah berkata, keputusanku hari ini tidak akan berubah. Apa itu? Bahwa siapapun yang mengingkari kebenaran yang Allah datangkan, siapapun yang mengingkari hari kiamat, siapapun yang mendustakan Nabi dan Rasul, kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, mereka pasti akan mendapatkan adab. Ma yubaddalul qawlu ladai. Keputusanku hari ini tidak akan tergantikan, dan aku sekali-kali, kata Allah, tidak akan pernah menzalimi hamba-hamba. Yauma naqulu li jahannam hal imtalat. Dan ingatlah, kata Allah, wahai manusia, di hari kami akan berkata kepada neraka jahanam, hal imtalat, wahai neraka, apakah hari ini engkau sudah full, sudah penuh? Lalu dengan keras, lalu dengan tegas neraka mengatakan, wa taqulu hal min mazid. Wahai Tuhanku, masih adakah tambahan yang akan dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam diriku ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa neraka tidak bisa, neraka itu tidak bisa full walau banyak orang yang dimasukkan ke dalamnya? Jangan, teman-teman. Karena Allah tegaskan dalam Quran surah 66, Quran surah Tahrim ayat 6, bahwa ternyata bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang beriman, anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum nar, sebagaimana jaga pasangan kalian, jaga anak-anak kalian dari siksa neraka Allah. وقودها الناس والحجارة, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di atasnya ada penjaga-penjaga dari malaikat Allah yang kasar lagi keras. Allahu Akbar. Malaikat penjaga neraka itu tidak ada senyumnya, tidak pernah tersenyum, dan tidak akan pernah disombong. Hari ini kalau ada koruptor, ada pelaku kerusakan di negeri kita tercinta ini, di penjara, ini ternyata malam-malam keluar. Kenapa? Menyogok penjaganya. Itu di dunia. Tapi di neraka, kan Allah sekali-kali tidak. Kenapa? Kata Allah, malaikat itu tidak ada senyumnya, kasar, keras. La ya'sunallah, malaikat itu tidak pernah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah melanggar, durhaka kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan hanya akan melakukan perintah Allah, tidak akan bisa disogok. Waliyahzubillah, mudah-mudahan demi rahmat Allah, Allah jauhkan kita dari siksa neraka Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahu akbar. Ibu yang dirahmati Allah, khawatir liman azanallahu wa iyyakum ajmain. Setelah kita mendengarkan gambaran siksa neraka, Allahu akbar, mari tersenyum. Jika engkau adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, jika engkau adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak ketaatan mendekatkan Allah, khususnya di bulan Ramadan, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak sedekah, memberi makan orang yang berpuasa, memperbaiki akhlak kepada sesama. Di ayat 30 sampai 35
Ini berita gembira untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Allahu Akbar. Beruntung orang yang beriman di dunia, mereka senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Salah satunya adalah memperbanyak sujud. Allahu Akbar, tadi subuh saya mendengarkan sebuah ceramah dari salah satu masyayikh tentang kematian seorang ulama yang begitu indah. Ya Allahumma ya Allah, matikan kami dengan kematian yang indah seperti ini. Seperti apa kematiannya? Jadi beliau ini adalah seorang ulama, seorang dai. Di malam hari itu qiyamul lail, tahajud. Dan putrinya tahu kalau bapaknya itu kebiasaannya tahajud. Tapi masuk waktu subuh kok bapaknya belum keluar dari tempat tidurnya, belum keluar dari kamar, sehingga putrinya itu penasaran masuk. Dan ketika melihat bapaknya dalam keadaan posisi sujud, dikira bahwa bapaknya masih sujud. Tapi lapan di tubuh kok nggak ada gerak. Ketika didekati lalu digoyangkan, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata beliau sudah diwafatkan Allah ketika beliau sedang sujud di hadapan Tuhannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu paling baik mendekatkan diri kepada Allah sepertiga malam terakhir, dan beliau sedang mendekatkan diri dengan Allah dengan qiyamul lail, tahajud di sepertiga malam terakhir. Dan waktu terbaik mendekatkan diri kepada Allah adalah ketika sujud. Di sepertiga malam terakhir waktu mendekatkan Allah dengan baik. Yang kedua, dimatikan dalam keadaan sujud. Allah. Tidak ada orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, memperbanyak sujud kepada Allah, kecuali ini yang Allah jadikan kepadamu pada hari kiamat. Apa itu? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Allahu Akbar. Balasan karena apa yang senantiasa mendekatkan dirimu kepada Allah. Maka hari kiamat, surga itu yang didekatkan kepada wahai hamba Allah. Wa uzlifatil jannah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surga itu yang mendekat kepada Allahu Akbar. Allahumma ya arhamar rahim. Arham. Siapa yang tidak ingin surga itu yang mendekat kepadanya? Wa uzlifatil jannah. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat sebelumnya tentang sifat-sifat orang-orang yang dilemparkan ke neraka, di ayat 30 sampai 35 Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang yang surga itu mendekat kepada mereka. Wa uzlifatil jannah. Surga itu yang mendekat kepada mereka. Allah. Siapa mereka? Lil muttaqina ghayra ba'id. Yang pertama, surga itu akan mendekat pada hari kiamat kepada orang-orang yang bertakwa. Allah. Puasa yang Allah wajibkan kepada kita ini agar kita bertakwa jamaah dan bertakwa. Quran yang Allah turunkan kepada kita ini, kepada umat Muhammad, agar menjadi petunjuk bagi kita, hudan lil muttaqin. Semoga Ramadan tidak meninggalkan kita kecuali kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, agar kelak Allah dekatkan surga kepada kita. Allah. Yang kedua, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Surga yang didekatkan ini Allah janjikan kepada siapa? Selain orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, lil awwabin. Mereka yang senantiasa bertakwa. Tidak ada orang yang tidak punya maksiat, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Yang masuk itu cuma Nabi. Likulli Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu punya kesalahan, punya dosa. Al-Fakir yang saat ini belajar bersama dengan jemaah yang dirahmati Allah, punya banyak dosa dan kesalahan. Kalau bukan Allah yang sedang menutupi kesalahan-kesalahan, tidak ada yang mendengarkan nasihat-nasihat yang keluar dari lisan.
Tapi kata Allah, kata Nabi, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwabin hafid. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin. Bagi setiap orang-orang bagi setiap orang-orang yang ketika mereka berdosa, mereka tidak merasa aman dengan dosanya. Karena ada orang saking seringnya dia korupsi, menganggap biasa korupsi. Saking seringnya dia minum minuman keras, menganggap biasa minuman keras. Bukan itu orang-orang yang akan didekatkan surga kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang kalau mereka melakukan maksiat, mereka tahu dan tidak merasa tenang kecuali mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak punya dosa, kata Allah. Dalam Quran surah Al-Imran, Quran surah ketiga ayat 135, Allah katakan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu bukan berarti sama sekali tidak punya dosa, sama sekali tidak tergelincir melakukan maksiat. Orang yang bertakwa itu bahkan juga melakukan maksiat. Tapi orang bertakwa itu kata Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم. Orang bertakwa itu kalau mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, Zakarullah, mereka segera berzikir menyebut nama Allah Subhanallah. Fastaghfaru lidhunubihim, sebagaimana selain mereka berzikir, mereka segera memohon istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. 2, 3. Siapa saja orang-orang yang Allah dekatkan surga? Likulli awwabin hafiz. Mereka yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan dilakukan semaksimal mungkin. Dan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan, itu dijauhi. Teman-teman, ibu-ibu, dimanapun berada, bapak-bapak, dimanapun berada, siapapun yang ingin dijaga oleh Allah, Nabi pernah menasihati sahabat Abdullah bin Abbas, agar engkau dijaga wahai Allah, agar engkau dijaga Allah wahai Abdullah bin Abbas, jaga Allah, maka Allah akan menjaga. Jaga perintah-perintah Allah, jaga aturan-aturan Allah, jaga larangan-larangan Allah, Allah pasti akan menjaga. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah Allah, man khasyiyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Mereka yang senantiasa takut kepada Tuhannya yang Maha Penyayang, walau mereka tidak pernah melihat Tuhannya. Allah. Wajah abi qalbin munib, sebagaimana surga itu akan didekatkan Allah kepada mereka yang senantiasa datang kepada Allah dengan hati yang bertobat. Wajah abi qalbin munib. Bukan hanya didekatkan surga kepada mereka, karena setelah surga itu didekatkan kepada mereka, Allah akan berkata kepada mereka, atau malaikat kata kepada mereka. Dua-duanya bisa. Bisa malaikat juga bisa, sebagaimana Allah akan berkata kepada mereka, udkhuluha bisalam. Allahu Akbar. Masuklah surga Allah penuh dengan keselamatan. Udkhuluha bisalam. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Ta'ala dirahmati oleh Allah. Dikatakan kepada kita, masuklah surga Allah ya hamba-hamba Allah penuh dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang penuh dengan kekekalan. Engkau tidak akan pernah lagi mengalami kematian. Lahum fiha ma yasha'un. Lahum ma yasha'una fiha. Apapun yang mereka inginkan akan mereka dapat di surga Allah. Allahu Akbar. Tempat tinggal, keturunan, pasangan, makanan, minuman, apapun yang mereka inginkan di dalamnya, Allah akan karuniakan kepada mereka. Bahkan waladaina mazid. Allah berikan tambahan, Allah berikan bonus, mazid, tambahan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ada yang mengatakan, ada di antara ulama ketika menjelaskan ayat ini,
mazid, tambahan nikmat karunia bagi penghuni surga selain nikmat-nikmat yang sudah mereka dapatkan di surga, rumah-rumah dari emas, rumah-rumah dari perak, bidadari-bidadari di surga, lalu kemudian anak-anak yang soleh dan taat yang bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan dari Allah, ada bonus tambahan dari Allah. Apa bonus tambahannya itu? Waladaina mazid. Tambahannya kata ulama adalah memandang kepada wajah Allah. Allahu Akbar. Puncak nikmat surga itu bukan masuk surga. Akan tetapi ketika Allah karuniakan kita memandang wajah Allah yang maha mulia, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Dengan demikian alhamdulillah jemaah Allah, kita sudah selesai dari pada Quran kita sesi keempat surah Qaf. Gambaran yang Allah jelaskan di surah Qaf ini manusia kelak pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dan ketika mereka dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, baik orang-orang yang beriman atau kemudian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita tutup dulu dengan doa dengan membaca surah Al-Asr, lalu kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sama-sama kita baca Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Umar Maka. Kini saatnya kita berada di sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami berikan kesempatan. Bisa langsung unmute atau raise hand juga bisa, atau menuliskan pertanyaan di room chat, nanti saya yang bacakan. Sambil menunggu pertanyaan, Pak Ustadz, Ya. Tadi di ayat yang yang tadi ada kata-kata ada pertengkaran ya antara orang yang dimasukkan ke neraka dengan setan ya, yang menyertai 28. gitu ya. Ayat 28, Pak. Ya, itu setan di sini kan kalau di surat yang An-Nas itu kan diketahui bahwa setan itu kan bisa berasal dari jin dan manusia ya Pak Ustadz. Iya. Berarti di sini setannya juga apakah jin dan manusia atau bagaimana Pak Ustadz penjelasannya? Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Betul. Karena di ayat ini konteksnya itu berbicara tentang setan yang menggoda manusia, maka penjelasan kita tadi di sini tentang pertengkaran manusia dengan setan jin yang menggoda mereka. Tapi bukan hanya setan jin, bahkan setan manusia yang kemudian dipaksa melakukan kezaliman, kecurangan. Kong kali kong, kalau tidak mau saya akan penjarakan, kalau kamu tidak mau saya akan bunuh kamu, kalau kamu tidak mau saya akan buat kamu sengsara. Lalu akhirnya dia melakukan kecurangan dan mencurangi ratusan juta manusia. Hari kiamat nanti, ketika mereka reunian kembali di neraka Allah atas perusakan yang mereka lakukan, setiap mereka saling menyalahkan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran, ya, ayatnya saya hafal tapi surahnya itu saya tidak lupa ingat. Iz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti kemauannya, diikuti kesesatannya, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ya Allah, saya ini kan melakukan kecurangan karena dipaksa sama diintimidasi sama dia. Saya kan, ya ente juga yang saling menyalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti jin, manusia dan syaitan yang akan saling menyalahkan, maka manusia yang bersekongkol saling mendukung dalam kemungkaran, kedurhakaan, kezaliman juga nanti akan saling berselisih di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak. Ya Pak Ustadz, berarti itu yang apa? Kecurangan yang berjamaah itu nanti saling menyalahkan ya Pak Ustadz nanti. Makanya untungnya ada hari kiamat. Kalau nggak ada hari kiamat, stres juga kita. Nggak ada hari pembalasan ya Pak Ustadz ya? Iya, betul sekali.
Oke, ada yang bertanya mungkin Ibu Ani, Ibu Weni, Ibu Dede, Ibu Emi, Ibu Ike, Ibu Ipeng, alhamdulillah bisa join ya. Mbak Masya Ratna, Mbak Rinjani, silahkan. Mbak Tesi, silahkan kalau ingin bertanya. Ini kita udah di 10 hari terakhir ya Pak Ustadz, jadi Betul sekali, memang Masya Allah. semua mendambakan sekali ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Pak Ustadz. Betul. Dan hikmahnya, jangan dirahmati Allah, adanya perbedaan puasa ini 10 terakhir ini malam ganjil semua. Iya, jadi untuk Muhammadiyah itu kan genapnya yang pemerintah itu ganjilnya Muhammadiyah gitu kan ya Pak Ustadz? Betul. Dan sebaliknya, jadi nanti malam itu adalah malam genap, tapi malam ganjil bagi sebagian saudara kita termasuk yang di Saudi Arabia. Nanti malam itu salah satu malam yang paling ramai juga kalau tarwih di Masjidil Haram. Hmm. Intinya kalau di Masjidil Haram itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 itu puncaknya, malam 29 Allahu Akbar, lautan manusia memenuhi Masjidil Haram. Nah, Pak Ustadz Ya, berkaitan dengan tadi ya di bulan puasa tuh Qiyamul Lail itu kan sebenarnya sholat tarawih itu ya, sholat tarawih. betul Tapi kan sekali. sebenarnya kalau di luar Ramadan itu kan kita kenalnya sholat tahajud ya. Cuma bedanya Betul, kalau betul tahajud tuh sekali. setelah tidur ya, setelah Betul, bangun tidur. Jadi tidur dulu. Tapi kalau tarawih kan tanpa tidur. Nah, betul. cuma kalau misalnya kita tidak berkesempatan nih Pak Ustadz untuk tarawih di masjid ya, kita melakukannya di rumah itu apakah pahalanya sama atau gimana Pak Ustadz? Apakah lebih Ya, lebih jangan besar pahala di ya, kalau wanita memang ketika di rumah itu jauh lebih aman bagi dia untuk menjaga auratnya dan lain-lain. Ketika dia memaksimalkan ketaatannya, insya Allah di rumah, maka ada pahala terbaik yang Allah berikan. Ada pahala terbaik yang Allah berikan. Adapun laki-laki, maka afdhalnya mereka itu i'tikaf di masjid-masjid. Seperti itu kira-kira. Wallahu Iya, a'lam. jadi kalau wanita kan memang tidak diwajibkan ke masjid ya Pak Ustadz ya. Betul, betul Nah, sekali. iya jadi kalau misalnya kayak misalkan tadi malam ya kita menyimak kajian Ustadz Umar Maka juga ya jam 2 pagi Betul. melalui Zoom gitu. Eh, itu juga tentunya juga itu diperhitungkan sebagai ibadah ya Pak Ustadz ya. Jelas, Masya Allah. Duduk mendengarkan ilmu sebagai bekal kita. Eh, karena kan di antara cara untuk meraih keberkahan Quran tadi mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insya Allah setiap ketaatan kebaikan apapun bentuknya di malam Lailatul Qadar itu semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Satu lagi pertanyaan ya Pak. ya, Untuk yang masuk ke neraka itu kan ada 4 tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang pertama enggan melakukan kebajikan atau menghalang-halangi orang untuk melakukan kebajikan. Kemudian yang kedua melampaui batas ya. ya, Mungkin contohnya seperti Fir'aun ya, itu di Al-Quran sering diulang-ulang ya. Nah, betul. menyekutukan Allah atau istilahnya syirik ya Pak Ustadz ya. Nah, yang berikutnya tuh ada kata-kata ragu-ragu ya. Ini saya Ya, agak kurang jelas nih ragu-ragunya ini seperti apa ya Pak Ustadz? Bisa tolong lebih dijelaskan Pak Ustadz? ya. Jangan terhormat Allah. Coba lihat ayat kedua dari surah ayat ketiga. Mohon maaf. Ayat ketiga dari surah Qaf. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Di antara bentuk keraguan-keraguan, jangan teman-teman, ragu-ragu akan benar tidaknya berita tentang hari kiamat. Benar nggak sih? Masa sih ada kiamat? Tapi kan yang menyampaikan ini Muhammad. Nggak mungkin ada kiamat. Toh kalau orang sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, nggak mungkin. Dalika rajulun ini kayaknya jauh deh. Seperti itu. Ini tidak terbentuk keraguan. Sebagaimana meragukan firman Allah, meragukan Al-Quran bahwa dia datang dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ragu-ragu ini yang dimaksud. Jadi ragu-ragu dalam beriman, meyakini hari kiamat, meyakini Al-Quran, meyakini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau keraguan-raguan maksudnya beli nggak ya ini sandal
masih ada yang bisa Iya, dipakai. betul. Ini ragu beli tidak, akhirnya aduh nyesel, setelah nggak beli baru nyesel, kok kemarin ragu-ragu. Bukan itu yang dimaksud ragu-ragunya, jangan yang dimaksud ragu-ragu di sini adalah ragu-ragu beriman kepada kebenaran yang diturunkan Allah, meragukan Quran, meragukan hari kiamat. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Oke, berarti sangat berkaitan dengan akidah dan tauhid ya Pak Ustadz ya. Betul. Baik, baik. Nah, ini udah jelas berarti gitu. Soalnya kan kalau ragu-ragu aja kita kadang-kadang kita juga sering gitu ya berada dalam keraguan-raguan. Contohnya habis wudhu tadi buang ya. Iya, batal apa enggak gitu kan Pak Ustadz. Terus Betul. dalam sholat kan kadang ragu-ragu juga ya. Kayak nggak yakin rakaat keberapa gitu kan. Ya, bukan itu yang maksud. Yang maksud adalah ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Ya, silakan. Jika tidak ada, kita tutup majelis kita dan sepertinya kita akan bertemu setelah Lebaran ya Pak Ustadz. Setelah Idul Fitri ya, Masya Allah, Masya Allah. Takutnya ini adalah sesi terakhir di majelis ini untuk sementara. Saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah rahmatullah, barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima setiap ketaatan amal-amal yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini. Amin. Semoga setiap tahun Allah senantiasa karuniakan kebaikan kepada seluruh jamaah. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah senantiasa istiqomah, Allah senantiasa jaga kita semuanya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebenarnya sudah mau azan di masjid. Ya, tapi ditutup dengan doa ya Pak Ustadz. Tapi ini kira-kira Pak Ustadz libur sampai kapan ya? Kan Lebaran itu tanggal 11 ya, 11 atau 12 April ya. Lebaran itu hari Rabu kalau nggak salah ya. Oh, tanggal 10 atau tanggal 11 ya, April berarti. Tanggal 11-nya, tanggal 17-nya masih libur atau sudah bisa kajian Pak? Tanggal berapa? 17 April. Boleh insya Allah. Oh, baik. Ya. Ya. Walaupun nanti sepertinya ini kajiannya dari Madinah nih. Satu kali lagi ya. Nah, Pak Ustadz ada ini umroh Pak Ustadz. Dari Madinah sepertinya insya Allah. Nanti kita atur waktunya insya Allah. Ya Allah. Iya. Ya. Barakallah. Kita tutup dengan doa. Jangan rahmatullah. Pak Ustadz, ya, pengennya doa yang ini Pak Ustadz, yang seperti tadi malam. Jadi kan kita semua mendambakan Lailatul Qadar ya Pak Ustadz. Gimana berdoanya kali ini semua diberikan berkah berupa Lailatul Qadar, kemudian dimudahkan segala ibadahnya, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, terutama kita ingin juga dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan kita ya. Allahu Akbar. Ya, kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Engkau Rabb Tuhan kami yang kami sembah, Engkau Zat yang Maha Pemberi ampun, pemberi maaf. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan ini meninggalkan kami ya Allah. Ya Rabbana, jangan biarkan Ramadan ini pergi jauh meninggalkan kami sementara Engkau belum membersihkan kami dari dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan biarkan satu pun dari dosa-dosa kami kecuali Engkau telah menggugurkan dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan sisakan dari maksiat-maksiat kami kecuali Engkau telah memaafkannya ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi ajsadina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Ya Allah Tuhan kami, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mendengar, Engkau yang Maha mengetahui bahkan apa yang terbesit dalam hati kami. Ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, karuniakan keberkahan kepada setiap di antara kami, Allah. Karuniakan keberkahan pada umur-umur kami. Karuniakan keberkahan kepada harta-harta kami. Karuniakan keberkahan pada jasad-jasad kami. Karuniakan keberkahan kepada ilmu-ilmu kami. Karuniakan keberkahan kepada keturunan-keturunan kami. Ya Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini ya Allah kecuali Engkau telah ijabah setiap doa-doa kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, pertemukan kami ya Allah dengan Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah, mampukan kami memperbanyak ketaatan di malam Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah, sayangi kami, rahmat kami Allah. Pertemukan kami dengan malam lebih mulia dari 1000 bulan. Allahumma ya Rabbana, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Silakan, Mbak. Amin ya rabbal